Perkenalkan, nama saya Siti Ajijah Sekarwangi dari kelas manajemen 19A akan membahas tentang hukum bisnis. Pembahasan kali ini tentang studi kasus korupsi investasi perusahaan di blok BMG. Sebelum ke pembahasan, kita membahas dulu latar belakang sebuah kasus. Latar belakang sebuah kasus masalah adalah informasi yang termasuk sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti masalah. Setelah latar belakang, ada pula pembahasan kronologi kasus. Yang pertama, awal mulanya kasus. Saat itu Pertamina melalui anak perusahaannya melakukan akuisisi saham sebesar 10% terhadap Roach Oil Ltd untuk menggarap blok BMG tersebut. Perjanjian tersebut ditetapkan pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya mencapai 31 juta dolar. Akibat akuisisi itu, Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya. Yang kedua, ditetapkannya 3 tersangka kasus. Tim penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Agustiawan, dan yang lainnya. Namun Kejaksaan Agung baru melakukan pemeriksaan kepada Karen Agustiawan pada tanggal 23 Agustus 2018. Kemudian Karen Agustiawan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu. Yang ketiga ialah sidang perdana. Karen Agustiawan menjalani sidang perdananya dalam perkara korupsi dalam investasi BMG tersebut. Sidang dengan agenda pembacaan dakwa itu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal Kamis 31 Januari 2019. Yang keempat, tuntutan jaksa terhadap tersangka. Pada sidang lanjutannya, perkara korupsi investasi PT Pertamina di blok BMG, Jumat 1 Maret 2019, itu bekas Direktur Keuangan PT Pertamina. Kemudian, mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dituntut 15 tahun penjara serta menjatuhkan denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan kekurangan dan uang pengganti 284 miliar. Dan selanjutnya yang kelima, sidang pembacaan pelodai Karen. Pada Rabu 29 Mei 2019 dilanjutkan dengan sidang pembacaan not pelodai dari Karen Agustiawan. Ia menganggap banyak yang janggal dalam kasus korupsi investasi BMG tersebut yang menyeretnya menjadi terdakwa. Kejanggalan tersebut membuatnya berpikir bahwa kasus ini hanyalah rekayasa. Dan yang terakhir, divonis 8 tahun penjara. Karen Agustiawan melanjutkan sidang putusan nasibnya terkait kasus korupsi investasi di blok BMG tersebut. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan Karen bersalah karena telah merugikan keuangan negara senilai 568,66 miliar. Menyatakan Karen Agustiawan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Meskipun kasus tersebut membuktikan Karen bersalah, untuk 2 tersangka lainnya, mantan Direktur Keuangan Pertamina, Fredrik St. Isahan, serta manajer merger dan akuisisi Pertamina, Bayu Kristanto, dijatuhi hukuman 8 tahun pada pengadilan tingkat pertama. Sekian penjelasan studi kasus korupsi investasi perusahaan di blok BMG. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan kata-kata kasus tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.